kita dalam dunia ini bukan hanya kita memikirkan hal-hal yang bersifat jasmani, tapi kita harus juga mengurus atau mencari hal-hal yang bersifat rohani. Karena sebenarnya yang paling penting untuk kita kejar itu ya hal-hal yang bersifat rohani. Memang penting untuk kita mengusahakan hal-hal yang jasmani, tapi Tuhan berkata bahwa ya cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, supaya kita bisa fokus kepada hal-hal yang rohani. Ketika kita sudah merasa cukup, maka kita akan bisa fokus kepada hal yang rohani. Tapi kalau kita terus fokus mencari hal yang bersifat jasmani untuk kita memuaskan kedagingan kita ini, padahal kita tahu kalau kedagingan itu sampai kapanpun tidak akan pernah puas. Sekalipun kita memiliki dunia ini, itu nggak akan bakalan puas kalau cuma soal keinginan daging. Karena yang bisa memuaskan kehidupan manusia itu cuma satu, ketika kita bisa bersatu dengan Tuhan. Yang bisa mengisi penuh hidup kita itu adalah Tuhan, bukan hal yang dalam dunia ini. Jadi saya mau katakan, sekalipun satu dunia ini yang kau miliki, itu tidak akan pernah bisa mengisi penuh kekosongan dalam diri manusia, kedagingan manusia. Karena yang bisa mengisi penuh kehidupan manusia itu ya adalah Tuhan sendiri. Jadi kapan saat manusia itu merasa penuh dan merasa puas? Ketika saatnya nanti kita bersatu dengan Tuhan. Disitulah kita akan merasa betul-betul merasa puas dan merasa penuh. Jadi jangan pernah kita terus mengejar hal-hal yang ada dalam dunia ini yang bersifat jasmani. Karena kita tidak akan pernah puas dengan apapun yang ada dalam dunia ini. Engkau punya mobil banyak, punya rumah mewah, punya apapun itu yang mewah-mewah di dunia ini, itu nggak akan pernah bisa membuat engkau merasa puas, dan itu nggak akan pernah bisa mengisi penuh hidupmu. Yang bisa mengisi penuh hidup kita itu adalah Tuhan, hal-hal yang bersifat rohani. Jadi kita belajar dari kitab Pengkhotbah ini untuk mengingatkan, ini sebagai sebenarnya peringatan seorang Raja Salomo kepada orang-orang generasi-generasi yang akan datang seperti kita ini. Jadi kita harus ingat bahwa Salomo sudah berpesan kepada kita agar kita mengerti bahwa segala sesuatu yang ada dalam dunia ini itu adalah hal yang bersifat sia-sia dan hanya sementara. Semua yang di kolong langit itu bersifat sementara, dan semua usaha di bawah kolong langit itu adalah usaha mencari angin. Pernahkah kita melihat seseorang menangkap angin? Tidak pernah. Tapi itulah yang dikerjakan oleh manusia. Kebanyakan manusia seakan-akan mendapatkan sesuatu, tapi sebenarnya itu kosong. Karena apa? Melupakan hal yang rohani, meninggalkan hal-hal yang bersifat kekal, dan mengejar hal-hal yang bersifat jasmani yang hanya bisa bertahan ya